Nepal, sebagai negara dengan atap tertinggi di dunia, Gunung Everest tempat kelahiran Dewa Buddha, tempat dengan sistem multi-suami, dan juga tanah yang keras terhadap para wanita. Mari kita memulai perjalanan untuk mengunjungi Nepal, negara yang diselimuti oleh gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya dan beragam satwa liar, tetapi juga tempat di mana banyak adat istiadat yang mengerikan mengenai wanita yang bertahan. Nepal tidak pernah diinvasi, tidak seperti India yang pernah menjadi koloni Inggris selama beberapa dekade. Nepal tidak memperingati hari kemerdekaan karena tidak pernah diduduki oleh kekuatan asing. Negara ini adalah yang tertua di Asia Selatan. Nepal beralih ke Republik Demokratik Federal pada tahun 2008 setelah berada di bawah monarki. Jika Anda mengunjungi Nepal, hindari menyentuh kepala penduduk setempat, karena menyentuh kepala dianggap tidak sopan. Menurut kepercayaan masyarakat di sini, kepala adalah bagian tubuh yang suci dan hanya biksu dan orang tua yang boleh menyentuhnya. Selain itu, menyentuh apapun dengan kaki dianggap tidak sopan. Jadi perhatikan hal-hal berikut ini saat bepergian ke Nepal. Nepal memiliki bandara paling berbahaya di dunia. Para ahli menghubungkan kondisi cuaca buruk Nepal dengan jarak pandang terbatas, dan medan pegunungan sebagai faktor-faktor yang berkontribusi pada reputasinya sebagai tempat paling berbahaya untuk terbang. Medan berbahaya dengan banyak puncak tinggi di Nepal membuat pilot sulit untuk menavigasi dari atas. Ini menjadi sangat berbahaya selama cuaca buruk, yang akan memperburuk keadaan jika menggunakan pesawat kecil. Laporan dari Otoritas Penerbangan Sipil Nepal menunjukkan bahwa pesawat dengan kurang dari 19 kursi lebih rentan terhadap kecelakaan karena kesulitan ini, terutama bandara di Luka. Bandara yang terletak di timur laut Nepal ini sering disebut sebagai bandara paling berbahaya di dunia, yang dikenal sebagai gerbang menuju Everest. Landasan pacu bandara terletak di tebing pegunungannya yang menurun tajam ke ngarai di ujungnya, dan beberapa kecelakaan pesawat dengan insiden mengerikan yang terjadi pada hari Minggu 15 Januari 2023, yang merenggut nyawa sedikitnya 68 orang. Kecelakaan ini adalah bencana penerbangan terburuk dalam 30 tahun terakhir, dan menempati peringkat sebagai kecelakaan penerbangan terburuk ketiga di negara tersebut. Tahukah Anda bahwa ada poliandri di dunia, dan itu di wilayah utara Nepal? Alasan dibalik ini adalah kelangkaan tanah. Mereka membagi tanah di antara saudara laki-laki yang masing-masing mendapatkan sebidang tanah kecil. Musim dingin yang keras di wilayah ini membuat pekerjaan pertanian sangat sulit, yang membutuhkan upaya kolektif banyak orang. Maka dari itu praktik poliandri, di mana seorang wanita memiliki banyak suami dari saudara laki-laki yang lahir dari orang tua yang sama. Menurut penduduk setempat, sistem ini berfungsi sebagai bentuk kontrasepsi yang mengendalikan jumlah anak yang lahir, untuk menyesuaikan dengan sumber daya alam yang terbatas di sini, karena jika seorang pria memiliki banyak istri, keturunannya pasti akan lebih banyak. Dalam pernikahan poliandri, ada aturan keluarga, bahwa menantu perempuan harus memastikan keadilan bagi ketiga saudara laki-laki, meskipun dia mungkin lebih menyukai salah satu dari mereka. Apakah Anda menganggap praktik ini aneh? Atau bagaimana perasaan Anda hidup di bawah sistem seperti itu? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Praktik mengisolasi perempuan selama menstruasi di Nepal merupakan tradisi lama yang terus berkontribusi terhadap diskriminasi dan kesulitan yang dihadapi perempuan di negara tersebut. Tradisi ini, yang dikenal sebagai Chaupadi, merupakan praktik Hindu yang telah dijunjung tinggi selama berabad-abad, yang menyebabkan isolasi dan stigmatisasi perempuan selama siklus menstruasi mereka, karena kepercayaan bahwa mereka tidak suci. Perempuan, termasuk gadis-gadis muda yang telah mencapai pubertas, dilarang memegang peralatan dapur, berbagi sumber air dengan anggota keluarga, bersekolah, atau tinggal di dalam rumah mereka. Sebaliknya, mereka dimasukkan ke tempat penampungan, tenda atau kandang ternak yang sederhana. Lebih parahnya lagi, mereka dilarang mandi atau merawat diri, dan dikurung di gubuk atau tempat penampungan terpisah. Kurangnya perlengkapan penting untuk melindungi diri dari binatang buas,
serangga atau ular berbisa semakin membahayakan mereka. Selain itu, isolasi tempat mereka tinggal meningkatkan risiko serangan, sementara kondisi yang tidak bersih membuat mereka rentan terhadap infeksi dan penyakit pernapasan. Akan sangat sulit bagi para wanita, karena mereka diharuskan mandi dengan air kencing sapi, karena penduduk setempat percaya bahwa air kencing sapi adalah satu-satunya zat yang murni dan bersih untuk membersihkan mereka dari kotoran. Praktik ini mungkin tampak ekstrim dan sulit dibayangkan. Nepal, yang terletak di Asia Selatan, adalah negara kecil tanpa pantai, yang terkenal akan keindahan alamnya yang menakjubkan. Negara ini memiliki banyak sungai yang mengalir dari utara ke selatan, dengan pegunungan, lembah dan sungai berarus deras. Di antara puncak-puncak megah ini terdapat Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter. Selain itu, Nepal menjadi tuan rumah bagi 7 dari 14 puncak yang tingginya melebihi 8.000 meter. Selain Everest, negara ini juga mempunyai 8 puncak gunung tertinggi di dunia. Yeti, yang juga dikenal sebagai manusia salju, adalah makhluk legendaris yang diakini tinggal di Himalaya. Digambarkan memiliki berat antara 91 hingga 181 kg dan ditutupi bulu berwarna coklat kemerahan atau abu-abu gelap. Yeti adalah makhluk misterius berkaki dua yang diperkirakan menghuni wilayah bersalju abadi di Asia. Meskipun banyak ekspedisi yang bertujuan untuk menemukan bukti keberadaan Yeti di daerah terpencil dan terjal di Nepal, serta di Rusia dan Cina, keberadaannya tetap menjadi teka-teki, karena manusia tidak pernah menemukannya, meskipun mereka sering meninggalkan jejak kaki di salju putih. Dewi hidup Kumari adalah sosok yang dihormati di Nepal, dikenal sebagai Dewi Perawan yang disembah oleh umat Hindu dan Buddha. Dipercaya sebagai inkarnasi Dewi Taleju, Kumari dikatakan memiliki kekuatan ajaib untuk menyembuhkan, mengabulkan keinginan, dan memberikan berkah kepada orang-orang. Gadis-gadis muda berusia antara 2 hingga 4 tahun dipilih untuk menjadi Kumari melalui proses seleksi, dan mereka tinggal di rumah terpisah di Kathmandu selama perayaan keagamaan. Dihiasi dengan pakaian tradisional Kumari, ia memenuhi tugasnya hingga ia mencapai pubertas, di mana seorang gadis baru dipilih untuk menggantikannya. Setelah mencapai pubertas, mantan Kumari kembali ke kehidupan normal, menerima rasa hormat dan tunjangan seumur hidup dari pemerintah Nepal. Bendera Nepal unik karena tidak berbentuk persegi panjang seperti negara lain, melainkan terdiri dari 2 segitiga yang saling tumpang tindih, dan bendera ini melambangkan agama Hindu dan Buddha. Warna merah melambangkan bunga nasional Nepal, dan juga menandakan kemenangan dan keharmonisan, sedangkan bulan melambangkan ketenangan dan cuaca sejuk pegunungan Himalaya, sementara matahari melambangkan kehangatan daerah dataran rendah Nepal. Nepal adalah surga bagi penggemar olahraga petualangan, dengan alamnya yang menakjubkan dan jalan yang menantang di bawah pegunungan Himalaya yang megah. Jika Anda memiliki hasrat untuk olahraga ekstrim, Nepal adalah tempat yang tepat. Dari pendakian gunung hingga penjelajahan hutan, berkayak hingga bungee jumping, Nepal tidak ada kekurangan aktivitas mendebarkan untuk dicoba. Puncak ikonik negara ini, Gunung Everest, yang menjulang tinggi di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, menarik para pencari sensasi dari seluruh dunia. Cukup mengejutkan bahwa Nepal, tempat kelahiran Sang Buddha, memiliki lebih dari 81,3% penduduknya memeluk agama Hindu, sementara 9% memeluk agama Buddha, 4,4% beragama Islam, dan lebih dari 4% memeluk agama lain seperti Kristen, Mundum, dan berbagai agama lainnya. Nepal berlimpah kekayaan satwa liar, bertentangan dengan persepsi umum tentang Nepal sebagai negeri Himalaya yang tertutup es dan salju. Faktanya, Nepal adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar paling langka. Negara ini bahkan dijuluki Amazon Asia, dengan banyak ahli biologi yang percaya bahwa keanekaragaman hayatinya yang sangat kaya masih belum sepenuhnya dieksplorasi.
Nepal menjadi rumah bagi lebih dari 3.160 spesies anggrek, yang mencakup lebih dari 2% spesies anggrek di seluruh dunia, dan 6% spesies rhododendron di seluruh dunia. Nepal berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi lebih dari 30 spesies hewan liar, dan lebih dari 800 spesies burung. Terdapat lebih dari 650 spesies kupu-kupu, dan lebih dari 6.000 spesies ngengat, badak, harimau bengal, buaya, macan tutul salju, panda, beruang hitam Himalaya dan banyak lagi. Jika Anda seorang penggemar satwa liar, Taman Nasional Chitwan adalah tujuan yang tidak boleh Anda lewatkan saat mengunjungi Nepal. Taman ini adalah satu-satunya tempat di dunia, tempat harimau bengal kerajaan tinggal. Selain itu, sekitar 400 gajah Asia yang terancam punah ditemukan di sini. Taman ini juga memiliki spesies langka seperti badak bercula satu, macan tutul, serigala gore dan berbagai jenis monyet, rubah liar, serigala, landak, berang-berang dan reptil termasuk sangat terancam punah. Taman ini juga menjadi rumah bagi sekitar 100 spesies ikan yang hidup di hutan mangrove sungai dan danau. Festival Gimi, festival pengorbanan hewan terbesar di dunia, diadakan setiap 5 tahun di Desa Barara, sekitar 160 km selatan Kathmandu, Nepal, dekat perbatasan dengan India. Ratusan ribu orang berkumpul untuk acara 2 hari pada tanggal 3 dan 4 Desember, dengan keyakinan bahwa pengorbanan hewan akan menyenangkan Dewi Gimi dan membawa keberuntungan bagi mereka. Ribuan umat dari Nepal dan negara tetangga India bergabung dalam festival ini, menghabiskan beberapa hari di luar ruangan untuk berdoa dan tidur. Pada tahun 2009, diperkirakan 500.000 hewan, termasuk kerbau, kambing, merpati dan lainnya, dikorbankan. Jumlah ini menurun menjadi sekitar 30.000 pada tahun 2014. Jika tradisi ini berlanjut, festival ini akan diadakan lagi pada tahun 2024. Di Nepal, anjing dihormati selama Kukur Puja, yang juga dikenal sebagai Hari Anjing, perayaan Tihar yang berlangsung selama 5 hari. Anjing dipuja oleh orang-orang Hindu Nepal sebagai sahabat setia, penolong dan pelindung manusia. Mereka juga diyakini sebagai utusan Dewa Yamaraj, yang membimbing jiwa orang yang telah meninggal. Mendedikasikan hari khusus untuk anjing dianggap sebagai isyarat untuk menyenangkan para dewa. Beras dan yogurt di dahi mereka, untuk melambangkan kemurnian, dan menyampaikan berkah kepada semua orang yang mereka temui. Sangat menarik bahwa Nepal, tempat kelahiran Sang Buddha, terletak di kaki Bukit Himalaya, 25 km di sebelah timur kota Kapilavastu di India. Lumbini di Nepal adalah tempat Ratu Maya Devi melahirkan Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Sang Buddha, pendiri agama Buddha, yang menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Sang Buddha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, lebih dari 2.600 tahun yang lalu di Lumbini. Situs ini juga menyimpan bukti penting sebagai pusat ziarah Buddha sejak abad ketiga sebelum Masehi, termasuk sisa-sisa arkeologi kuil dan stupa. Ketika mengunjungi Nepal, merupakan keharusan untuk mengunjungi Lumbini. Di sini terdapat taman suci dan kuil Maya Devi, yang dibangun hampir 2.600 tahun yang lalu, sekitar 240 km dari ibu kota Kathmandu. Lumbini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Selain Lumbini, Nepal memiliki 3 situs lain yang diakui UNESCO, yaitu Lembah Kathmandu, Taman Nasional Chitwan dan Taman Nasional Sagarmatha. Angka pernikahan dini yang tinggi di negara konservatif seperti Nepal, pernikahan sering diatur oleh orang tua. Banyak yang memaksa anak-anak mereka untuk menikah karena alasan budaya atau ekonomi. Di Nepal, anak perempuan berusia 12 tahun sudah dinikahkan. Diperkirakan sekitar 40% anak perempuan menikah saat masih anak-anak. Jika seorang anak perempuan belum menikah sebelum berusia 18 tahun,
ia akan dijual ke rumah bordil oleh keluarganya. Reproduksi merupakan faktor terpenting yang mengancam perempuan di sini, yang tidak memiliki pendidikan, dan jika mereka tidak dapat bertahan, satu-satunya pilihan mereka adalah meninggalkan rumah. Praktik ini telah mengakar hingga saat ini, dan banyak gadis muda di Nepal yang kawin lari dengan kekasih mereka untuk menghindari pernikahan paksa oleh keluarga. Ketika cinta remaja tidak diterima, di banyak daerah pedesaan Nepal, pasangan sering kawin lari dan menikah secara sembunyi-sembunyi untuk melegitimasi hubungan mereka. Banyak pasangan lainnya menikah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun pemerintah telah melarang pernikahan di bawah usia 20 tahun, situasi ini masih sering terjadi terutama di daerah pedesaan. Di Nepal, terdapat tradisi unik, di mana para wanita muda diharuskan menjalani 3 kali pernikahan dalam hidup mereka. Pernikahan pertama, yang dikenal sebagai Bel Sangat Bibaha, adalah pernikahan dengan seorang pria bernama Gofar Rajne, diikuti oleh pernikahan yang sebenarnya dengan suami mereka. Praktik seremonial ini dilakukan dalam tradisi Buddha dan Hindu. Menurut kepercayaan setempat, jika suami seorang wanita meninggal, dia tidak dianggap janda karena dia juga telah menikah dengan Dewa Siwa. Selain itu, jika anak perempuan menikah sebelum mencapai pubertas, diyakini bahwa para dewa akan melindungi mereka dari stigma masyarakat atau bahaya dari lawan. Pernikahan buah lonceng, yang dilambangkan dengan menikahi buah lonceng dari pohon apel, adalah ritual pertama yang dilakukan gadis-gadis muda untuk memastikan kemurnian dan kepolosan mereka. Upacara pernikahan tradisional yang menggunakan buah lonceng berlangsung saat gadis tersebut mendekati masa pubertas, biasanya sekitar usia 9 tahun. Upacara tersebut, yang dikenal sebagai Bel Sang Abaha, berlangsung selama 2 hari dan dimulai dengan ritual mengecat kaki gadis tersebut dengan warna merah untuk membersihkan tubuh. Upacara ini berpuncak pada upacara Kenarden, yang melambangkan persetujuan para ayah untuk mempercayakan kemurnian putri mereka kepada Yang Ilahi. Praktik ini dimaksudkan agar para wanita dapat menjalani kehidupan mandiri, terpisah dari pasangan mereka, memberi mereka kebebasan untuk bercerai atau menjadi janda tanpa mencoreng reputasi mereka, karena mereka secara teknis tetap menikah, setidaknya di mata masyarakat. Selain itu, menikah dengan buah lonceng dan matahari dimaksudkan untuk pencegah pernikahan dini, karena para gadis cenderung tidak menikah dini setelah menjalani upacara ini. Nepal memiliki beragam etnis yang beragam, yang dicirikan oleh kekayaan tradisi budaya. Dengan lebih dari 80 kelompok etnis yang hidup berdampingan secara harmonis, negara ini menjadi rumah bagi lebih dari 123 bahasa dan dialek lokal. Setiap kelompok etnis di Nepal mempertahankan adat istiadat, tradisi, dan perayaan unik yang sangat dihormati dan diintegrasikan satu sama lain. Seni, budaya, dan agama memainkan peran penting dalam mendefinisikan identitas masyarakat Nepal, memamerkan ciri khas mereka yang sulit dipadukan dengan ekspresi agama, festival, makanan, minuman, bahasa, musik, cerita rakyat dan filsafat lainnya. Interaksi antara orang Tibet dari utara dan orang Indo-Arya dari selatan telah saling memengaruhi secara signifikan, membentuk adat istiadat berbagai suku. Misalnya, suku Sherpa yang tinggal di wilayah Himalaya sering bepergian ke Tibet untuk berdagang, menyebabkan pertukaran budaya, dan mengadopsi praktik Tibet. Sebaliknya, suku Bahon dan Chetri, yang tersebar di seluruh negeri, terutama berfokus pada pertanian dan peternakan. Sementara itu, generasi baru lebih berorientasi bisnis, terutama terkonsentrasi di lembah Kathmandu dan pusat perkotaan di seluruh Nepal. Negara ini adalah rumah bagi banyak situs warisan dunia UNESCO, khususnya di lembah Kathmandu, di mana 7 situs warisan dunia berada dalam radius 15 km. Ini termasuk Stupa Bubudan, Kuil Pashupatinath, Stupa Sampun, Kuil Monyet, Kuil Cenaran, dan 3 alun-alun Kathmandu di Bapu dan Patan. Terlepas dari banyaknya situs warisan,
Pengunjung negara ini juga menemukan pelipur lara bagi jiwa mereka. Nepal sering dikaitkan dengan Himalaya yang tertutup salju dan Everest yang megah, memberikan kesempatan mendaki gunung yang menantang. Namun, negara ini juga terkenal dengan ketenangan dan kedamaiannya, menjadikannya tujuan suci bagi banyak pelancong. Di tengah kekacauan dunia, Nepal berdiri sebagai tanah ketenangan, di mana seseorang dapat sejenak melarikan diri dari tekanan hidup dan merangkul langkah yang lebih lambat. Alam Nepal yang menakjubkan tidak diragukan lagi menarik banyak orang, menjadikannya tujuan yang diimpikan setiap orang untuk dikunjungi setidaknya sekali. Orang Nepal mengonsumsi debat setiap hari, makanan tradisional Nepal yang terdiri dari kacang lentil, yang dikenal sebagai dal dan nasi yang dikenal sebagai btis. Cara penyajian debat unik di negara ini, dengan memasukkan bahan-bahan seperti tomat, bawang, cabai dan jahe, serta berbagai rempah dan herbal seperti ketumbar, garam dan kunyit. Biasanya, hidangan ini dinikmati untuk sarapan dan makan malam karena kandungan gizinya. Zona waktu unik Nepal tidak sejalan dengan sistem zona waktu internasional. Sementara sebagian besar negara berbeda 1 atau setengah jam. Waktu Nepal didasarkan pada GMT pukul 5.45, yang berjarak 45 menit dari Greenwich Mean Time. Penyimpangan dari norma ini ditetapkan pada tahun 1956, ketika para pembuat kebijakan memutuskan untuk mendasarkan waktu negara pada meridian Gauri-Sanka, puncak gunung suci yang terletak di sebelah timur ibu kota Kathmandu. Selama periode itu, India menyesuaikan meridiannya, yang mengakibatkan waktu Nepal menjadi 10 menit lebih cepat. Saat ini, waktu India tertinggal 15 menit dari waktu Nepal. Perbedaan waktu antara kedua negara yang berdekatan ini telah menyebabkan komentar lucu, bahwa orang Nepal secara konsisten terlambat 15 menit, atau orang India cenderung datang 15 menit lebih awal. Orang Nepal menyebut zona waktu khusus negara mereka sebagai rentang waktu Nepal, karena celah 15 menit tersebut dipandang sebagai penyangga keterlambatan. Merupakan sumber kebanggaan bagi orang Nepal untuk dianggap lebih unggul dari India, negara tetangga yang lebih besar, meskipun hanya beberapa menit. Dibandingkan dengan Barat, orang Nepal dianggap lebih unggul, karena mereka masih menganut kalender kuno, yang 56 tahun 6 bulan lebih cepat dari kalender Gregorian, dan akibatnya, tahun di Kathmandu adalah 2076. Jadi, apa pendapat Anda tentang hal aneh di Nepal ini? Agar tidak ketinggalan video terbaru, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.